Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, "Qalu man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Qala ahlul Qur'an, ahlullahi wa hasatuh." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Al-Qur'an. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Semoga dengan terus bermuamalah dengan Al-Qur'an, terus membacanya, terus mentadabburinya, terus menghafalnya, dan kita bersama-sama terus punya target sampai khatam kajian tafsir ini. Juga di dalam kesempatan-kesempatan yang kita sedang sendirian, kita bermuamalah dengan Al-Quran. Kita baca satu ayat, kemudian kita lihat terjemahnya, kita lihat tafsirnya, kita ajak bicara diri kita terkait dengan ayat tersebut. Misalnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tahu artinya, kita lihat tafsirnya, kita ajak bicara kita. Kita bicara dengan kita sendiri, bukan dengan siapa-siapa. Karena memang lagi sendirian. Ini diantara upaya mencari kebahagiaan di dalam kesendirian. Ini daripada buka-buka HP terus-terusan yang kemana-mana, maka itu lebih manfaat. Bukan berarti mencari info dan yang lainnya nggak penting, tetapi kebablasan terus info-info dan apa segalanya pengen diketahui, padahal sifatnya sekedarnya sudah cukup, tetapi sampai mendalam dan seterusnya. Alangkah baiknya digunakan untuk merenungi kandungan Al-Quran. Jadi dengan semuanya itu kita berharap menjadi ahli Al-Quran, karena Allah memiliki orang-orang khusus, yaitu ahli Al-Quran. Dan alhamdulillah pelan-pelan kita malam ini sampai pada surat Hud ayat yang ke-9. Kita seperti biasanya membaca ayatnya terlebih dahulu, nanti dibantu dibaca terjemahnya, kemudian kita terjemah lafziyah, kemudian kita bersama-sama mengambil faedah-faedahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Wala in adzaqna, dan sungguh jika kami menimpakan al-insana kepada manusia, minna dari kami, rahmatan rahmat, summa kemudian, naza'naha kami mencabutnya, minhu darinya,
innahu sesungguhnya dia layausun putus asa, kafurun mengingkari. Itu terjemah lafzinya, terjemah lafziyahnya. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Yuhbiru ta'ala an tabi'atil insan annahu jahilun zalimun bi anna Allah idza adzaqahu minhu rahmatan qas-sihhah war rizqi wal auladi wa nahwi dzalika thumma naz'aha minhu fa innahu yastaslimu lil ya'si wa yanqadu lil kunuti fala yarju thawaballahi wala yakhtur bi balihi annallaha sayarudduha aw mithlaha aw khairan minha alaihi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, di dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang tabiatnya manusia secara umum. Apa tabiatnya secara manusia secara umum? Tabiatnya manusia secara umum itu jahil dan zalim. Jahil dan zalim. Jahil dan zalim bagaimana? Kalau Allah timpakan kepada manusia rahmat berupa kesehatan, rizki, anak-anak, dan yang lain-lainnya, kemudian suatu ketika Allah ambil, Allah cabut. Apa yang terjadi pada manusia? Putus asa. Yang terjadi pada manusia, putus asa. Tidak ada harapan semoga ini menjadi wasilah untuk mendapatkan pahala. Gak ada. Dan tidak terbersit pada dirinya bahwasanya ke depannya bisa jadi Allah akan menggantinya bahkan lebih baik. Tidak ada. Jadi yang ada murni putus asa, mengeluh dan seterusnya. Itu umumnya manusia. Itu umumnya manusia. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, yuhbiru ta'ala adil insan wa ma fihi minas sifat ad-damimah illa man rahimahullahu min ibadihi al-mu'minin fa innahu idza asabathu shiddatun ba'da nikmatin hasala lahu ya'sun wa qunutun minal khair binisbah ilal mustaqbal wa kufrun wa juhudun limadil hal kanahu lam yara khairan walam yarju ba'da dzalika farjan. Mirip yang disebutkan di dalam Ibnu Katsir, tafsirnya mirip. Allah memberitahukan bahwasanya manusia pada dirinya ada sifat yang tercela, kecuali orang yang Allah limpahkan rahmat dari antara hamba-hambanya yang mukmin. Gimana sih yang terjadi pada manusia yang berupa sifat tercela itu? Kalau ditimpa dengan syiddah, suatu malapetaka setelah sebelumnya mendapatkan kenikmatan. Jadi kenikmatan ada pada mereka, ada pada manusia, kemudian dicabut, diganti dengan kebinasaan dan semacamnya, malapetaka, musibah dan semacamnya. Yang terjadi apa pada manusia? Pergolakan yang sifatnya keputusasaan, bahwasanya tidak ada kebaikan sama sekali. Dia tidak memandang ke depan, bahwasanya bisa jadi setelah ini Allah datangkan kebaikan. Dan dia tidak bisa melihat ke belakang. Bukankah sebelumnya terlalu banyak nikmat-nikmat yang diberikan dan didapatkan? Tidak bisa dilihatnya. Jadi semata-mata pergolakan, keputusasaan, ngeluh-ngeluh dan seterusnya. Lihat ke depan tidak, lihat ke belakang tidak. Lihat ke depan apa? Lihat ke depan, siapa tahu ini wasilah untuk dapat pahala yang banyak itu ke depan. Siapa tahu nanti Allah ganti yang lebih baik. Gak bisa dilihat. Lihat ke belakang juga gak bisa.
Bukankah sebelum ditimpakan musibah atau suatu cobaan ini telah terlalu banyak Allah berikan kenikmatan-kenikmatan? Tidak bisa dilihat. Ini sifat tercela pada manusia. Jadi kurang lebih tafsirnya sama Ibnu Katsir dengan As-Sa'di. Bedanya di dalam As-Sa'di, beliau rahimahullah menyebutkan manusia itu jahil dan dolim. Jahil dan dolim. Apa bedanya jahil dan dolim? Apa bedanya jahil dan dolim? Jahil bodoh, zalim itu ya zalim. Kita pernah membaca penjelasannya Syekh Utsaimin, kenapa manusia disebut dengan zaluman jahula. Di dalam ayat tentang Allah menawarkan kepada langit untuk mengemban amanah, langit tidak mau. Menawarkan kepada bumi, kepada gunung untuk mengemban amanah, tidak ada yang mau. Ditawarkan kepada manusia, manusia menyanggupinya. Kemudian disebutkan di dalam akhir ayat bahwasanya manusia itu dzalum dan jahul. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan jahil itu sifat manusia. Terjadi di dalam kesalahan-kesalahan yang tidak menyengajanya. Artinya manusia identik dengan kesalahan. Kalau dolim berbuat dengan kesalahan dan memang disengaja. Jadi itu tabiat manusia jahil dan dolim. Itu kalau berat penjelasan Syekh Utsaimin. Nah di sini Sa'di menyebutkan tabiat manusia itu jahil dan dolim. Jahil kalau kita kembalikan kepada penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, ya memang melekat pada dirinya suatu kesalahan yang seringkali manusia tidak sadar. Tetapi ya rahmatullah juga zalim, memang sengaja berbuat kesalahan. Dan di sini Sa'di menyebutkan itu tabiatnya. Maka selama bertahun-tahun, berkepanjangan waktu, berkepanjangan zaman, mendapatkan rahmat, begitu ditimpakan musibah, ujian, nggak bisa melihat ke depan, nggak bisa melihat ke belakang. Yang ada pergolakan, kegundahan, keputusasaan, dan seterusnya. Itu tabiatnya manusia. Kemudian yang berikutnya, ayat 10. Tadi ayat 9, sekarang ayat 10. Walain adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahaba sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Barakallahu fiik. Walain adzaqnahu, walain dan sungguh jika, adzaqnahu kami menimpakannya, mengenakannya, na'ma'a kenikmatan-kenikmatan, ba'da dharra'a setelah musibah-musibah, setelah kesempitan-kesempitan, masadhu yang telah menimpanya, layakulan niscaya dia benar-benar akan mengatakan dhahaba telah hilang as-sayyi'atu keburukan-keburukan anni dari diriku. Innahu sesungguhnya dia lafarihun bangga, fakhurun sombong.
Apa bedanya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Kalau ayat yang sebelumnya dari awal mendapatkan rahmat kenikmatan, kemudian ditimpa bencana. Apa yang terjadi pada umumnya manusia? Nah sekarang ditimpa bencana, udah dicabut bencana itu diganti rahmat. Jadi kebalikannya. Apa yang terjadi? Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Wa annahu idza adzaqahu rahmatan min ba'di dharra'a massathu annahu yafrahu wa yabtur wa yadhunnu annahu sayadumu lahu dalikal khair. Syekh As-Sa'di rahimahullah menuturkan manusia secara umum tabiatnya kalau diberikan rahmat setelah kesumpakan, jadi lagi sumpah, sulit, menderita, bencana, malapetaka, kemudian Allah berikan rahmat, apa yang terjadi? Bangga dan sombong, dan yang hadir di dalam benaknya akan seperti ini selama-lamanya. Akan seperti ini selama-lamanya. Wa yaqulu, dia mengatakan, dhahabas sayyi'atu anni. Sudah usai. Segala keburukan hilang dariku. Udah nggak ada keburukan lagi. Semua yang telah raib, yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Itu yang hadir di dalam jiwanya. Innahu lafarihun fakhur. Sungguh dia itu ujub, bangga diri, dan fakhur, sombong. Ai fariha bima utiya mimma yuwafiqu hawa nafsihi. Dia bergembira, bangga, ujub dengan apa yang didapatkannya yang sesuai dengan keinginannya. Fakhur bi ni'amillah ala ibadillah. Fakhur, menyombongkan diri kepada yang lain-lainnya. Ente tahu enggak? Selama ini aku menderita, sekarang ente lihat aku di gimana? Hebat aku kan? Ente tahu enggak? Selama ini aku terseok-seok kesulitan luar biasa. Sekarang ente lihat aku di gimana? Saya top markotop. Jadi ini yang dimaksud dengan fakhur. Ini yang dimaksud dengan fakhur. Fakhurun bini'amillah ala ibadillah. Menyombongkan diri di hadapan manusia-manusia yang lain. Wadhalika yahmiluhu alal asyarri wal batori wal ijab bin nafsi. Yang demikian itu mengkondisikannya di dalam keadaan yang lebih buruk. Ditimpa kebaikan itu keburukan, ketika diganti dengan kelapangan, kenikmatan, bukan lebih baik, tapi lebih buruk. Karena apa? Ujub dan sombong tadi. Al-ijab bin nafsi. Ujub, membanggakan dirinya. Wattakabbur al-khalqi, sombong di hadapan yang lainnya. Ente tahu kan gimana perjalananku? Susah, terseok-seok, sulit. Sekian lama, sekarang lihat Abu Jaya, gimana aku, hebat kan? Ini fakhur. Kata Syekh As-Sa'di, ayu aibin asyaddu min hada. Keburukan mana yang lebih buruk dari ini? Keburukan mana yang lebih buruk dari ini? Sudah dia ditimpa kesulitan itu keburukan, kemudian didatangkan rahmat, nikmat, kelapangan, malah menjadi lebih buruk lagi. Malah menjadi lebih buruk lagi. Adakah keburukan lebih buruk dari ini? Wahadihi tabi'atul insan min haitsu huwa illa man waffaqahullahu wa akhrajahu min hadzal khuluq al-dhamim. Itulah tabiat umumnya manusia, kata Syekh Sa'di. Kecuali orang-orang yang Allah beri taufik sehingga dia bisa keluar dari sifat yang tercela ini. Wa humul ladzina sabaru anfusahum 'inda dharra falam ya'asu wa 'inda sarra falam yabturu. Siapa orang yang diberi taufik
yang tidak demikian, yaitu orang-orang yang bisa sabar ketika ditimpa musibah, di mana dia tidak putus asa, dan orang-orang yang tidak sombong ketika mendapatkan karunia, kenikmatan rahmat. Wa amilus sholihat, sehingga mereka terus mengerjakan amal-amal soleh min wajibat wa mustahabbat, baik yang wajib atau yang sunnah. Jadi bagi dia lapang atau sempit bisa disikapi dengan sangat baik sekali. Dan itu nanti akan dijumpai pada ayat yang berikutnya. Akan dijumpai pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-11. Tapi As-Sa'di sudah menyebutkan terlebih dahulu. Orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah, keberadaannya antara ayat 10 dan 11. Antara ayat 9 dan 10. 9 tadi apa? 9 adalah diterima mendapatkan penderitaan, kemudian mendapatkan rahmat dan diberikan penderitaan. Yang kedua, lagi menderita dikasih rahmat. Nggak ada yang baik. Nggak ada yang baik bagi mereka, kecuali orang yang telah diberi taufik. Kira-kira yang disebut umumnya manusia ini manusia yang mana? Yang disebut umumnya manusia ini manusia yang mana? Orang kafir. Untuk itu kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin yang membaca ayat ini, kita merenungi, kita mentadabburi, jangan ketempelan sifatnya orang kafir. Dan Nabi mewanti-wanti kita sebagai muslim untuk tidak ketempelan orang kafir, khususnya kepada kaum wanita. Khususnya kepada kaum wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Uritu an-naro fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u. Aku, kata Nabi, diperlihatkan neraka. Dan ternyata kebanyakan penghuninya itu wanita. Lebih lanjut Nabi mengatakan yakfurna. Mereka itu berbuat kekufuran. Kila ayakfurna billah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud kufur kepada Allah? Apa jawaban Nabi? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana law ahsanta ila idahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Bukan kufur kepada Allah. Kalau kufur kepada Allah, orang kafir gak dibahas. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suaminya. Suaminya berbuat kebaikan sedemikian rupa, tidak dipandangnya sebagai kebaikan. Ketika selama berzaman-zaman Anda berbuat kebaikan, kemudian suatu hari, suatu ketika Anda lalai atau kurang atau belum berbuat, apa kata si istri? Istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku enggak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Jadi gampang sekali istri itu terdorong
mengucapkan demikian. Atau kalau tidak sampai terucap, mudah sekali terdorong untuk tertutup kenikmatan kebaikan yang dalam waktu yang sedemikian panjangnya diperbuat oleh suami, kita bisa ketutup. Nah ini secara khusus kepada para istri, suaminya setiap hari memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan tempat tinggal sehingga nggak kehujanan, nggak kepanasan, aman dan yang lainnya. Itu kan kenikmatan yang sangat banyak sekali dalam 24 jam yang diberikan oleh suami. Bukan sehari, tapi 2 hari, bukan 2 hari, 3 hari, bertahun-tahun. Suatu ketika ada kekeliruan, itu bisa ketutup. Istri bisa mengatakan, sudah pernah ngasih apa sih? Mudah sekali seperti itu. Kok nggak pernah apa, dan seterusnya. Nggak perhatian apa. Jadi kata-kata semacam itu mudah meluncur dari lisan istri, maka secara khusus Nabi mewanti-wanti kepada para wanita. Dan kalau kita mencoba menalar, kenapa demikian ya? Maka kita mengetahui jawabannya. Karena kodratnya laki dan wanita diciptakan berbeda. Lelaki diciptakan dengan rasio yang lebih dominan. Akal lebih dominan. Wanita diciptakan dengan kodrat perasaan yang lebih dominan. Maka ujian wanita di situ. Sehingga kalau orang sini bilang wanita itu pendek sumbunya. Kalau ada apa-apa kurang bisa mencerna sebagaimana laki-laki. Ya langsung saja berkomentar, langsung saja meletup dan seterusnya. Nah, di situ ujian wanita khususnya di hadapan suami. Jangan ketempelan orang kafir yang tidak bisa melihat kebaikan. Secara umum ayat 9, ayat 10 itulah yang terjadi pada umumnya manusia. Tentu yang dimaksud adalah manusia yang kafir, maka kita jangan ketempelan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Syekh As-Sa'di sebutkan, yaitu ayat yang ke-11-nya. Kita baca yang ke-11-nya. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Illa kecuali alladzina sabaru, orang-orang yang sabar, wa amilus solihati, beramal soleh, ulaika mereka, lahum bagi mereka, maghfiratun ampunan, wa ajrun dan pahala, kabirun yang besar. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, wa annahu idza adzaqahu rahmatun min ba'di dharra massathu anau yafra'u wa yabturu wa yadhunnu annahu sayadumu lahu dzalikal khair wa yaqulu dhahaba sayi'atu anni innahu la farihun fakhur ay fariha bima utiya mimma yuwafiqu hawa nafsi fakhurun bi ni'amillah ala ibadillah wa dzalika yahmiluhu ala al-ashar wal batar wal ijab bi nafsi wa takabbur ala al-khalqi wa tiqarihim wasdira'ihim wa yu'ibin ashaddu min hadha wa hadhihi tabi'atul insan min haitsu huwa illa man waffaqahu Allah wa akhrajahu min hadzal khuluq adz-dzamim ila biddihi. Ini tadi sudah disampaikan oleh As-Sa'di. Umumnya manusia sebagaimana ayat 9 dan 10. Yang keluar dari umumnya manusia tersebut adalah yang Allah sebutkan dalam ayat 11 ini. Itu orang yang diberi taufik. Siapa? Orang-orang yang bersabar. Bersabar ketika ditimpa musibah, di mana mereka tidak putus asa.
dan juga tidak sombong ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di mana mereka terus berbuat amal-amal soleh, baik yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah. Nggak beda kelapangan atau kesempitan bagi orang yang diberi taufik, nggak beda. Akan selalu sabar. Akan selalu sabar. Sabar dengan berbuat ketaatan. Termasuk ketika susah, sabar menghadapinya dengan tidak mengeluh, tidak putus asa, tetapi berbuat yang sesuai dengan prosedurnya. Jadi lapang atau sempit, orang yang diberi taufik tetap sabar. Ketika lapang, mensabari dengan ketaatan, di mana dia merasakan ini kesyukuran, maka mensabarinya dengan berbuat ketaatan. Demikian pula kalau ditimpa kesempitan, sabar menghadapinya, tidak putus asa. Sehingga perkara yang wajib dan perkara yang sunnah bisa diistiqomai. Sabar dalam ketaatan kan berat, Bapak Ibu. Yang paling gampang sekarang puasa 6 hari Syawal. Kita sehat. Ini nikmat, kelapangan. Yuk kita mensabarinya. Mensabarinya bagaimana? Mensabarinya dengan berbuat ketaatan. Waduh, mau mulai kok susah sekali. Ya. Tetapi orang yang mensabari ketaatan bisa melakukannya sehingga tidak kelewatan 6 hari Syawal. Untuk ibu-ibu lebih berat lagi. Karena ibu-ibu untuk bisa puasa 6 hari Syawal pasti bayar dulu utangnya yang Ramadan. Baru kemudian bisa puasa 6 hari Syawal sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Nah, ini tentunya dengan taufik Allah, lapang atau sempit, orang terus bisa sabar sehingga terus menjalankan amal-amal soleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ayat 11 surat Hud tentang orang-orang yang dikecualikan dari umumnya manusia, yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik sehingga bisa sabar dalam segala hal, sabar menjalani ketaatan, dan juga sabar ketika mendapatkan musibah. Ini sama dengan yang Nabi sabdakan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sara syakara, fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara, fa kana khairan lahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Jadi Nabi takjub, Nabi kagum kepada orang mukmin. Gimana seorang mukmin? Orang mukmin ketika yang menimpanya ya, adalah kebaikan, kelapangan, dia bersyukur. Itu baik. Kenapa? Mendatangkan pahala. Dan ketika yang menimpanya adalah kesulitan, kesempitan, dia bisa bersabar. Itu juga baik. Kenapa? Mendatangkan pahala. Jadi manapun yang menimpa, lapang atau sempit, semuanya mendatangkan pahala. Baik. Gak ada yang bisa seperti itu kecuali mukmin. Gak ada yang bisa seperti itu kecuali mukmin. Mukmin ketika menghadapi duniawi, Nabi sebutkan antara mukmin ketika menghadapi duniawi atau dan mukmin orang muslim ketika menghadapi duniawi yang ketempelan sifatnya orang kafir. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jam'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu
ja'alallahu faqrahu bayna 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Ini tentang orang yang dikecualikan dari ayat 9 dan 10, yaitu orang mendapatkan taufik dari Allah kini ketika menghadapi dunia, dan nanti bedakan dengan yang tidak demikian. Barang siapa yang akhirat menjadi orientasinya, sadar dunia ini sekedar mampir, sekedar kendaraan untuk berbuat akhirat, ukhrawi, maka di orientasinya ukhrawi. Nah, orang yang orientasinya adalah ukhrawi, maka Allah senantiasa jadikan hatinya selalu merasa cukup, selalu merasa kaya, dan seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah. Enggak ada yang membuatnya sumpah, tidak ada. Kaya apapun, tidak menjadinya sumpah, putus asa, stres, depresi, bunuh diri, enggak ada. Karena dia telah menjadikan ukhrawi sebagai orientasinya. Dan ketika dunia datang kepadanya, kata Nabi, wahiyya raghimah. Dunia di pandangannya hina. Jadi bukan dunia yang mengatur dia, karena dunia dipandangnya hina. Dunia dipandangnya hina, maka bukan dunia yang mengatur dirinya, tapi dirinya yang mengatur dunia. Ini mukmin, di mana dia menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Berbeda orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, yaitu orang kafir dan orang muslim yang ketempelan sifatnya orang kafir. Apa yang terjadi? Dunia dia jadikan orientasi, maka kefakiran selalu Allah hadirkan di hadapan matanya. Gak pernah merasa cukup, merasanya kurang terus. Sudah punya mobil banyak, rumah, gedung, sampai mau nyimpan duitnya bingung, ada disimpan sendiri di brankas di rumah. Itu pun masih merasa kurang. Ya itulah. Jadi gak pernah merasa cukup. Orang memandangnya, wih. Padahal hatinya gersang, gelisah. Ini orang yang menjadikan dunia sebagai orientasinya. Kefakiran selalu Allah hadirkan di dalam pandangan matanya. Dan urusannya Allah jadikan selalu sumpah. Gak plong. Gak ada kenyamanan dalam hidupnya. Dia terus memburu dunia. Kata Nabi, padahal dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali sesuai yang telah ditakdirkan. Jadi orang mukmin itu luar biasa sekali. Dan pemandangan semacam ini mudah sekali kita dapatkan. Di sekitar kita, saudara-saudara kita, barangkali secara finansial, ya pas-pasan mungkin kurang. Tapi wajahnya terus berbinar-binar. Nggak ada terlihat sumpah, stres, apalagi lebih dari itu gila, nggak ada. Urusannya dijadikannya mudah. Wah, duitnya cuma segini. Secara kesehatan saya masih terpenuhi ini. Ya kalau nggak bisa ini ya ini sudah bisa mencukupi. Kalau nggak bisa, nggak punya mobil sendiri ya ada angkot. Jadi selalu ada solusi sehingga selalu plong. Tapi sebaliknya ada orang yang hidupnya bergelimang dengan harta, pusing, mau tidur pusing, harus pakai security nggak cukup, pakai benteng yang tinggi. Benteng tinggi nggak cukup, pusing. CCTV itu pun nggak bisa tidur, harus pakai suntik biar bisa tidur. Jadi ini masalah persikapan, maunya yang mana, menjadi umumnya orang ayat 9, 10, atau yang dikecualikan dari umumnya orang ayat yang ke-11.
Para jamaah rahimakumullah, bagus sekali untuk kita mendapatkan taufik sebagaimana ayat 11, selain dengan memahami, mengilmui, maka tidak kalah pentingnya adalah doa. Doa agar mendapatkan taufik. Nabi SAW ajarkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Doa ini biasanya Nabi baca sebagai kafaratul majlis. Kalau kita yang sudah hafal subhanakallahumma wa bihamdika, gimana? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kafaratul majlis yang lainnya yang itu maknanya adalah permintaan taufik. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na fi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ini doa yang poin-poinnya adalah memohon taufik kepada Allah sehingga kita menghadapi dunia ini benar. Gak kayak orang-orang yang disebutkan dalam ayat 9-10. Kita bacakan artinya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu sehingga dengannya akan menghalangi kami dari kemaksiatan kepadamu. Berilah aku nikmat rezeki ketaatan kepadamu, yang dengan ketaatan itu aku bisa meraih surgamu. Dan berilah aku keyakinan yang akan memudahkan aku dengannya segala musibah yang kau timpakan. Allahumma, ya Allah, berilah kenikmatan pada pendengaran kami, berilah kenikmatan pada penglihatan kami, dan jadilah kami orang yang mewarisinya. Maksudnya apa? Berilah kenikmatan pada pendengaran kami, berilah kenikmatan pada penglihatan kami, dan jadilah kami orang yang mewarisinya. Maksudnya apa? Maksudnya sampai tua pendengarannya normal, penglihatannya normal. Loh, kan orang tambah tua, tambah berkurang. Betul, itu sunatullah. Tetapi masih mendapatkannya secara normal sesuai dengan fungsi meskipun berkurang. Apalagi sampai pikun, tidak. Jadikanlah kami yang mewarisinya. Dan untuk tidak pernah pikun, jadi ahli Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mentafsirkan surat At-Tin, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun tsumma radadnahu asfala safilin." Jadi Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna, kemudian kami mengembalikannya serendah-rendahnya keadaan. Kayak anak kecil lagi, bahkan lebih rendah pikun. Siapa yang tidak demikian, tidak sampai pikun? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Yang tidak pikun adalah, kata Ibnu Abbas, ahli Al-Quran. Allah a'lam. Kita belum menjumpai ada hafiz Quran pikun, belum jumpa. Saya umur berapa? Karena terus bermuamalah dengan Al-Quran, murojaah. Dan ahli Quran tidak harus hafiz Al-Quran, tidak harus.
Tapi orang yang terus banyak bermuamalah dengan Al-Quran, membaca, mentadabburi. Masya Allah, kita diceritakan seorang pensiun. Beliau cerita ke saya mungkin lebih dari 5 kali saya mendengarkannya berulang-ulangi karena tahalus binikmahnya. Saya sejak pensiun, saya beli Ibnu Katsir, jilid 1 sampai berapa jilid gitu ya. Saya juga beli As-Sa'di, saya juga beli apa. Kegiatan saya setiap hari baca tafsir. Ulang. Ibnu Katsir saya sudah khatam 5 kali. Maka kita tambah memotivasinya dengan mengatakan itu taufik dari Allah yang tidak semua orang bisa melakukannya, dan itu cara untuk mencari kebahagiaan di dalam kesendirian. Cara mencari kebahagiaan dalam kesendirian. Baca satu ayat, tahu artinya, lihat tafsirnya, kita ajak bicara diri kita. Nikmat sekali. Berbicara dengan diri kita, temanya apa? Ya tema yang dibaca tadi. Nggak ngobrol dengan siapa-siapa, ngobrol dengan dirinya. Di batin, itu cara mencari kebahagiaan dalam kesendirian. Nah, jadi yang dimaksud Allahumma mati'na bi asma'ina, ya Allah berilah nikmat pada pendengaran kami, wa absarina pada penglihatan kami, waj'alna waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah kami mewarisinya, artinya sampai tua tetap berfungsi normal. Meskipun berkurang, tentu berkurang, tapi normal. Kemudian, waj'al sa'rona ala man zalamana, jadikanlah engkau penolong kami terhadap orang yang mendolimi kami. Wansurna ala man adana, tolonglah kami untuk menghadapi orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah engkau menjadikan musibah pada agama kami. Kalau musibah pada dunia, semoga kita bisa mensabarinya. Tapi jangan sekali-kali kau jadikan musibah pada agama kami. Agama dijual demi dunia, itu musibah pada agama. Agama diganti murtad karena kesem-sem dengan wanita. Itu namanya musibah di dalam agama. Agama dijual, saya harus berfatwa apa, si penting wani piro. Itu musibah di dalam agama. Dan doa kita agar dapatkan taufik, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina, dan janganlah engkau jadikan duniawi sebagai yang paling besar perhatian kami. Perhatian itu kalau kita persentasikan 100%, 88% untuk duniawi, jangan. Doa kita, wala taj'al dunya akbar hammina, janganlah kau jadikan kami perhatian besarnya kepada urusan duniawi. Wala mablagha ilmina, dan janganlah kau jadikan puncaknya ilmu untuk urusan dunia. Karena dunia kan sudah sarana saja. Sarana saja. Jadi jangan dijadikan sebagai yang diperhatikan dalam porsi besar. Terakhirnya, wala tusallit alaina man la yarhamuna, janganlah engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami berkuasa. Ada orang-orang yang tidak menyayangi kita, jangan kau jadikan mereka berkuasa atas kami, ya Allah. Janganlah engkau menjadikan mereka berkuasa atas kita. Yang berkuasa atas kita adalah orang-orang yang menyayangi kita. Orang-orang yang peka, peduli kepada kita, itu yang lain dijadikan pemimpin. Bukan yang bohong, rakyat dibohongi terus, bukan. Tetapi mereka yang sayang kepada rakyat itu jadikan penguasa. Jadi ini poin-poinnya adalah permohonan taufik kepada Allah biar hidup kita sesuai dengan ayat yang 11. Jangan 9 dan 10, jangan sebagaimana yang Allah peringatkan dalam 9 dan 10 surat Hud. Terlebih kalau usianya sudah 40, maka lebih utama lagi untuk memohon doa taufik. Sudah hafal semuanya ya. Ada dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Ini khusus yang sudah umur 40. Ya Allah, berilah aku kekuatan
untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan telah Kau berikan kepada orang tuaku, untuk aku bisa beramal soleh yang Kau ridhoi, dan perbaikilah keturunanku. Jadi umur 40 itu memohon untuk menjadi ahli syukur dan ahli amal soleh terkait dengan pribadi. Tapi Allah ngajari bukan untuk pribadi saja, juga memikirkan keturunan dan juga untuk keturunanku. Ini memohon taufik. Sudah hafal apa belum? Kalau sudah hafal berarti terpercaya sudah 40 umurnya. Kalau belum hafal nggak terpercaya umurnya sudah 40. Ya. Sudah hafal apa belum? Belum, berarti belum 40 tahun. Kalau sudah hafal berarti terpercaya sudah 40 tahun. Ini saja, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Insyaallah kita lanjutkan akan datang mulai ayat 12. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.